Kita ini hamba, kita ini ciptaan Allah, kita ini manusia yang lemah. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi nggak boleh kita overthinking. Lu nggak nikah, bro? Nggak ah, nanti gue kalau nikah miskin. Lu nggak punya anak? Nggak ah, nanti kalau gue punya anak malah gue nggak bisa ngasih makan. Mendingan nggak usah. Lu nggak kemudian kuliah? Nggak ah, tuh banyak yang kuliah tapi pengangguran. Halo teman-teman, kawan inilah dimanapun berada, yang namanya apa yang terjadi di masa depan, semua Allah sudah tentukan. Yang sudah terjadi di masa lalu pun Allah sudah takdirkan. Pilihan kita hanya dua, bekerja yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik. Tapi Ustadz, kalau kita nggak overthinking, nanti rasanya kita takut menghadapi masa depan. Kita takut menghadapi ketidakpastian. Pertanyaan saya, emang teman-teman bisa sejauh ini, sampai sekarang seperti ini, itu siapa yang ngasih? Allah kan? Saya juga dulu sama. Waktu mau nikah, saya takut. Nanti kalau saya nikah, biaya hidupnya dari mana ya? Ternyata saya ingat nih, ketika kemudian saya taat kepada Allah, Allah yang mengkayakan. Dan benar, begitu saya menikah, rezeki Allah buka pintunya dari jalan-jalan yang tidak saya duga-duga. Begitu lahir anak, rezekinya jadi beda. Anak yang kedua juga beda. Jadi ada nggak sih amalan-amalan khusus yang harus kita punya? Nih, saya kasih rahasianya. Teman-teman, sering-sering amalin doa Nabi Yunus yang buktinya sakti banget. Allah anjurkan di dalam Quran. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus lebih dari 2 pekan lamanya, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, Engkau maha suci, inni kuntu minaz zalimin. Sering-sering doa ini teman-teman. Jangan kaget ya, Allah akan bukakan jalan keluar dari jalan yang teman-teman tidak sangka-sangka. Jadi mulai hari ini nggak boleh anxiety berlebihan, nggak boleh ketakutan berlebihan. Kan ada Allah yang maha kaya ya. Dan saya rekomendasi banget buat teman-teman banyak-banyak istighfar. Yang pertama doa Nabi Yunus, catat nih. Yang kedua banyak-banyak istighfar. Ustadz, apa hubungannya istighfar dengan rezeki? Satu, kata Nabi, barang siapa yang istighfar rutin setiap hari, Allah bukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Yang kedua, barang siapa yang sering beristighfar, maka Allah hapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di tengah lautan. Nabi aja, Rasul kita aja, istighfarnya sehari minimal 100 kali. Lah kita yang banyak dosa, kita yang banyak noda, kok malah nggak mau banyak-banyak zikir dan istighfar. Bismillah ya teman-teman, mulai hari ini nggak ada lagi orang-orang yang insecure, anxiety, atau yang sejenisnya. Bagi orang beriman, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak ada takut, nggak ada sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersamaku. Dan benar, Allah bersamanya. Teman-teman, kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Saya mengajak teman-teman bersama Cinta Quran Foundation membangun masjid di 3 benua. Ada di Jepang, ada di Australia, dan ada di benua Amerika di Kanada. Yuk teman-teman semuanya, dapatkan pahala jariah mengalir abadinya selamanya meskipun kita sudah tiada. Informasinya ada di sini. Yuk berlomba sekarang juga.